Tentunya luar biasa, tanpa kekurangan satu apapun, selalu bahagia dan terus sukacita. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, sekalipun kita mengalami hal-hal di luar dugaan kita, saya ingin katakan satu hal, kita adalah orang-orang yang sukacita. Karena di dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, apalagi ketakutan. Tuhan yang membela kita, apa yang kita takuti? Sekalipun ada orang-orang tertentu Bapak Ibu yang menakut-nakuti kita, yang mengawasi kita, yang memberikan ancaman kepada kita, bila Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Tuhan yang akan bertindak dan mereka satu persatu Bapak Ibu akan dibuat malu oleh kelakuan mereka sendiri. Saudara tahukah, mereka selalu berkata ketika mau diskusi dan mau berdebat dengan para apologet, mereka akan bilang, kalau debat akademis, ilmiah, tidak menolong kalian, tetapi diskusi, kalian tidak akan dibentur dengan hukum penistaan agama. Kami tidak akan bawa ke ranah hukum. Kami tidak akan lapor. Pret, Bapak Ibu. Pret ya. Pret, dan pret. Coba lihat Bapak Ibu bagaimana anak Batak. Diskusi, debat. Dipancing oleh mereka. Bagaimana cara mereka memancing? Menghina habis-habisan iman kekristenan. Diolok habis-habisan Alkitab. Tuhan Yesus HaMasiah diolok, ditertawakan oleh mereka. Di saat anak Batak mempertanyakan Tuhan mereka, mempertanyakan iman agama mereka, kebakaran jenggot orang-orang di belakang mereka Bapak Ibu. Isu dan perkataan anak Batak dipotong lalu digoreng-goreng oleh si anak durhaka dengan agama nenek moyangnya. Bapak Ibu sudah tahu ya, siapa yang durhaka dengan agama nenek moyangnya? Nah, dia Bapak Ibu. Dia yang menggoreng isu. Memang kelakuan dia itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Saya percaya waktu dia masih berada di dalam agama nenek moyangnya, keluarga dia pasti mengajarkan dia supaya tidak boleh menghina agama orang lain, menghina Tuhan orang lain. Tidak boleh munafik, tidak boleh jadi orang fasik. Kamu harus jadi orang benar selalu ya. Kamu harus menjadi anak yang baik selalu ya. Itu pasti dia ajarkan di agama nenek moyangnya. Tetapi begitu dia keluar dari agama nenek moyangnya, menjadi mayoritas di bangsa dan negara ini, dia merasa bebas terbang kemana-mana Bapak Ibu. Dengan dia kepak sayapnya, dia merasa hebat. Lalu dia hantam sana, hantam sini, hantam kiri, hantam kanan, hantam depan, hantam belakang. Dengan isu-isu murahan yang digoreng-goreng saudaraku. Sehingga orang, ya, teman-teman kita para apologet terbentur dengan hukum penistaan. Orang banyak sudah mereka persiapkan untuk teriak di jalan-jalan, di tempat-tempat tertentu. Dengan nada ancaman, sambil teriak takbir, mengeluarkan nada-nada ancaman Bapak Ibu. Seolah-olah yang dihadapi ini adalah musuh besar. Padahal yang dihadapi adalah teman debat, teman diskusi, lawan teman mereka Bapak Ibu. Betapa malunya kalau seandainya mereka merenungkan. Kalah debat, tidak bisa ditunjukkan data, tidak bisa ditunjukkan fakta, akhirnya lapor. Malunya minta ampun kalau saya. Tetapi dasar muka tembok, mereka tidak punya malu. Ya, bahkan isu murahan digoreng dan digoreng sampai tembus ke hukum penistaan agama, sehingga anak Batak ditangkap saudara. Begitu anak Batak ditangkap, mereka berpesta pora dengan mengucapkan memuji nama Tuhan, dan hal-hal lain mereka lakukan. Mereka menang saudaraku. Inilah liciknya mereka Bapak Ibu. Di saat mau debat, mereka berkata, apabila berdebat secara ilmiah, secara akademis, tidak akan dibawa ke ranah hukum. Begitu tidak bisa menjawab, data-data diungkapkan, tidak bisa mereka balas dengan data-data, akhirnya dibentur dengan hukum penistaan agama.
Ramai-ramai secara berjamaah mereka sorak bahwa anak Batak sudah menistakan agama, menistakan Tuhan kami. Padahal mereka duluan yang memancing-mancing amarah emosinya anak Batak. Makanya saudaraku, di channel Injil Habaget, saya selalu ulang supaya tidak jatuh korban yang lain. Jangan pernah mau berdebat sama anak kecil. Bila kalah, dia pulang lapor kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk teriak di jalan-jalan, Bapak Ibu. Jangan pernah mau berdebat sama anak kecil. Nanti kita dibilang monolog, tidak masalah dibilang monolog. Yang penting apa yang kita sampaikan itu benar. Ada data, ada ayat, ada dalil. Memang mereka selama ini selalu mencari celah, Bapak Ibu. Saya saja yang membaca ayat mereka, itu dianggap penistaan juga. Saya dihina-hina, saya diawas-awasi, saya diancam-ancam juga. Gara-gara apa Bang Pen? Gara-gara saya membaca ayat mereka. Padahal ayat yang saya baca itu adalah ayat kitab mereka sendiri. Saya tidak lebihkan, saya tidak kurangkan, tidak boleh baca. Bayangkan saudara, bagaimana dengan mereka yang seenak udel mereka menghina Alkitab? Ya, mereka menghina Alkitab kita dengan sembrono, saudaraku. Dengan tertawaan. Dipikirnya ini karangan orang tua mereka, nenek moyang mereka. Padahal ini adalah tulisan dari buah Ruh Kudus. Ini bukan karangan manusia. Tetapi ini adalah tulisan para nabi, para rasul yang diilhami oleh Roh Kudus. Mereka menulis ini tidak sembarangan menulis. Roh Kudus yang memberikan ilham kepada para penulis Alkitab. Jangan seenak udel kalian menghina Alkitab. Bapak Ibu, kita perlu sekali mengkonter akan hal ini. Kenapa kita perlu mengkonter? Supaya oleh orang awam, oleh orang Kristen di pedalaman yang minim pengetahuan akan Alkitab dan minim informasi, mereka tidak mengiyakan atau tidak membenarkan tuduhan murahan mereka itu, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita luruskan. Maka kami para apologet dan khususnya saya yang lahir baru di dalam kekristenan, saya selalu ambil bagian untuk mengkonter dan meluruskan apa yang mereka hina selama ini, apa yang mereka bengkokkan selama ini. Sekalipun saya diancam saudara, saya tetap luruskan apa yang mereka bengkokkan selama ini mengenai firman Tuhan. Nah, makanya para apologet dan saya, teman-teman yang lain, selalu mengkonter mereka, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berharap kepada gembala pendeta. Karena ya Bapak Ibu, kita tidak bisa berharap banyak dengan sama gembala dan pendeta untuk mengkonter para mukalab-mukalab yang menghina iman kekristenan. Tidak bisa kita harapkan. Bukan berarti mereka tidak bisa. Mereka sangat bisa dan hebat akan ilmu pengetahuan Alkitab. Tapi pernahkah saudara melihat gembala-gembala yang meluruskan pemahaman para mukalab-mukalab itu? Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita memang punya bagian masing-masing, saudara. Ada bagian gembala, ada bagian apologet, ada bagian penginjil. Itu kita punya bagian masing-masing. Ya, ada orang yang pergi, ada yang mengutus. Ada juga orang yang ikut ambil bagian dalam membiayai para utusan-utusan, para penginjil-penginjil ini. Ada juga saudara. Karena kita satu tubuh Kristus atau kita satu tubuh Hamasyah. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat 1, 2, 3 ayat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang kedua. Saya mulai dengan ayat yang ketiga ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, ini harus kita ketahui Bapak Ibu. Ya, di dalam 2 Petrus 3 ayat ketiga, kita diberikan informasi
kita diperingatkan supaya kita harus ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saudara lihat, setiap hari kita diejek. Siapa yang diejek? Bukan kita, tetapi firman Tuhan. Adonai Yesus HaMashiach, iman kekristenan diejek habis-habisan oleh mereka, Bapak Ibu. Apa sih tujuannya? Yang pertama, mereka ingin mempermalukan kita. Lihat, katanya, ini banyak orang lakukan, Bapak Ibu ya. Ribuan orang di luar kekristenan mengatakan, khususnya agama yang satu itu. Lihat, kalian ini menyembah manusia, menuhankan manusia. Padahal mereka tidak pernah tahu tentang iman kekristenan, tetapi mereka sok tahu, saudaraku. Siapa yang menuhankan manusia? Orang Kristen tidak pernah menuhankan manusia. Memang dia dari sononya sudah Tuhan. Dia adalah Yahweh Gadol, Elohim yang maha besar di dalam pribadi Adonai Yesus HaMashiach. Dia telah menyatakan diri dan telah menyelamatkan umat manusia melalui Injil Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudaraku. Ya, mereka tidak mau tahu. Mereka tidak bisa melihat dua sisi daripada Adonai Yesus HaMashiach. Sisi kemanusiaan dan sisi keilahiannya. Ini tidak bisa mereka lihat karena mereka sudah dibutakan oleh ilah akhir zaman, oleh ilah bangsa-bangsa, saudara. Sehingga mata rohani mereka, pikiran rohani mereka, hati rohani mereka, batin rohani mereka tidak bisa melihat akan Adonai Yesus HaMashiach. Tidak akan bisa melihat keselamatan yang hakiki. Tidak bisa melihat kebenaran yang hakiki. Kenapa? Seperti yang sering saya sampaikan, karena cahaya Injil itu tidak ada pada mereka, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada yang menerangi hati dan pikiran mereka. Tidak ada yang menerangi batiniah mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat sisi keilahian Yesus HaMashiach. Sehingga tiap hari terjadi ejekan, olokan, tertawaan terhadap iman kekristenan. Karena pengetahuan mereka akan Alkitab tidak ada. Ini saudaraku, jelas sekali ditulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, saudara. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, dengan ejekan itu, dengan hinaan itu, mereka beranggap bahwa mereka lagi beribadah kepada Tuhannya, lagi berbakti kepada Tuhannya. Padahal mereka lagi menuruti hawa nafsunya, saudara. Betapa luar biasanya iman kekristenan yang setiap hari memberitahukan perkara-perkara besar kepada kita. Yang setiap hari memberitahukan hal-hal yang baru kepada kita. Bapak Ibu, setiap hinaan, cacian, makian mereka, itu cukup Alkitab yang menjawab. Bayangkan saudara, pernahkah kita berpikir di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 itu terjadi dan tergenapi dengan orang-orang di bangsa dan negara ini. Orang pencemooh, pengejek, ya, pengolok-ngolok ada di sini. Mereka mencemooh Adonai Yesus HaMashiach, mencemooh Alkitab, mencemooh firman. Mereka mengejek dan menghina firman. Mereka menertawakan dan mengolok-ngolok setiap hari akan firman. Kenapa? Karena mereka menuruti hawa nafsunya. Dikarenakan apa? Cahaya ilahi, cahaya Injil itu telah ada dalam hati dan pikiran mereka. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya berpesan kepada semua Bapak Ibu pencinta channel Injil Habaget, supaya terus bergaul karib dengan firman Tuhan, melekat intim dengan firman, berada di dalam firman, sehingga saudara tidak terombang-ambing. Ingat, hari-hari ini adalah para pencemooh, pengejek, dan penghina
akan iman kekristenan lagi merajalela. Jangan sampai saudara termakan ejekan, hinaan, makian mereka. Selalu bergantung kepada Tuhan. Nanti Dia akan memberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan kepada kita Bapak Ibu. Maka selalu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci agar kita, rohani kita tumbuh, saudara. Terima kasih. Shalom alaikum, Bishim Hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi yang saudara berikan untuk Habaget. Dukungan saudara sangat berarti untuk penginjilan kami. Terima kasih.